Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin bahwa peristiwa ini terjadi di Gua Hira setelah Rasulullah beberapa hari berkhalwat menyepi di dalam Gua Hira. Proses Rasulullah menyepi itu didahului dengan seperti yang kemarin disebut di dalam surat yang sebelumnya, yakni Wadduha. Itu kan disebutkan bahwa Rasulullah alam yajidika bolang fahada itu. Maka di situ disebut wajadaka bolang fahada. Bolang di situ diartikan Rasulullah sebelum mendapat wahyu pertama itu dalam keadaan galau, dalam keadaan bimbang karena mendapati fakta cara ibadah umat yang sudah begitu, tapi Rasulullah belum mendapat wahyu sehingga belum tahu. Nah, dolan di situ bukan kok Rasulullah itu sesat atau zalim, tetapi Muhammad saat itu yang belum diutus sebagai Rasul itu melihat bahwa ada kegalauan. Nah, ternyata ayat pertama setelah berkhalwat di Gua Hira yang diterima adalah kalimat Iqra. Iqra, bacalah. Nah, ada beberapa makna yang bisa kita tarik dari sini ya. Rasulullah itu ummi. Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Loh kok disuruh baca? Nah, kenapa? Kalau begitu ketika Rasulullah dibaca, Iqra bacalah, Iqra bacalah sampai 3 kali. Jawaban Rasulullah sama, ma'ana biqori. Ma'ana biqori. Aku tidak bisa baca. Ma'ana biqori. Dipeluk lagi sama malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Ma'ana biqori. Peluk lagi. Iqra, bacalah. Ma'ana biqori'in. Tidak bisa baca saya. Nah, ini menunjukkan bahwa bahkan saat itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat sebagai Rasul itu juga punya pemahaman yang sama bahwa yang namanya membaca itu adalah membaca huruf. Saya ulangi, sebelum diangkat jadi Rasul berarti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memiliki pemahaman yang sama dengan orang umum bahwa yang namanya membaca itu adalah membaca huruf, membaca buku. Itulah kenapa jawabannya ma'ana biqori'in. Merujuk kepada fakta bahwa Rasulullah memang Muhammad sebagai orang biasa memang tidak bisa baca tulis. Yang kedua, kalimat Iqra disuruh baca berarti menunjukkan karena setelahnya ini bismi rabbikal ladzi khalaq disuruh membaca, menyebut nama Tuhan, menunjukkan bahwa ilmu itu tidak hanya apa yang tertulis atau apa yang bisa dibaca. Ternyata ilmu yang diajarkan Jibril saat itu bicara tentang semesta. Allah yang Maha Pencipta. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalimat Iqra itu menunjukkan bahwa kita ini hidup sebenarnya bahkan yang paling pertama itu adalah disuruh melihat fenomena. Disuruh membaca. Dalam hal ini apa? Literasi. Meningkatkan kemampuan literasi kita. Apa sih kemampuan literasi itu? Kemampuan literasi adalah membaca fenomena di sekeliling kita, lalu mengambil pelajaran darinya, lalu melakukan sesuatu berdasar pelajaran itu. Misal, ada orang tetangga sampean bertengkar, lalu sampean melihat itu. Maka melihat itu adalah proses awal literasi itu.
Lalu menarik kesimpulan dari itu apa? Oh, dia berantem karena duit. Maka yang ketiga mengambil langkah adalah kalau begitu kita tidak boleh cinta duit agar tidak berantem. Gitu loh. Itu literasi. Maka Iqra juga begitu dalam ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta, yang menciptakan segalanya. Perlu diingat ya, bahwa saat itu orang Arab itu ya percaya bahwa Allah itu Maha Pencipta. Bukan Lata, Uzza, atau berhala-berhala itu. Bukan loh ya. Itu sekali lagi kemarin sudah kita bahas, hanyalah wasilah. Wasilah. Sehingga ketika di sini ada perintah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, itu untuk meneguhkan kembali bahwa Tuhanmu itu yang Maha Menciptakan. Ya. Menciptakan apa? Ya termasuk dimulai dari apa? Memahami apa? Memahami penciptaan manusia. Jadi ternyata dulur dari Iqra ini yang keempat adalah ilmu yang perlu dipelajari pertama kali adalah ilmu tentang manusia. Setelah ilmu tentang Tuhan, dengarkan ya, setelah ilmu tentang Tuhan, maka yang perlu dipelajari adalah ilmu tentang manusia. Loh, itu urutannya. Jadi kalau pertama bicaranya adalah Iqra bismi rabbika, ya, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, berarti kita ini diperintahkan Allah untuk pertama adalah belajar tentang Tuhan kita. Itu wes gak bisa dibantah bahwa ayat pertama itu belajar tentang Tuhan kita. Sebutlah nama Tuhanmu. Sehingga tidak salah kalau proyek besar pertama yang diajarkan Pak Guru Mukhtar adalah mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Itu wis pelajaran pertama dan utama itu ketauhidan. Lalu pelajaran kedua adalah khalaqal insana min 'alaq. Maka pelajaran kedua adalah belajar tentang manusia. Siapa diri kita? Dari mana kita berasal? Diciptakan dari apa? Nah, coba ingat. Biasanya kalau Pak Guru Mukhtar menerangkan proyek besar pertama, 3 proyek besar pertama itu mesti didahului dengan apa? Dengan membawa gelas aqua, lalu diteteskan di jari, di telapak tangan, kemudian disampaikan kepada para pendengar. Dari setetes air mani inilah yang berwarna putih, kemudian memancar dari tulang sulbi laki-laki masuk ke rahim ibu. Selama 9 bulan di sana, ada proses engineering canggih yang bahkan ibu bapaknya tidak tahu apa-apa. Lah kemudian dari setetes air mani putih yang sama itu, kok kalau lahir di Jerman jadi putih bule, kalau lahir di Afrika biru sampai ungu, kalau lahir di Indonesia jadi coklat kayak kita, kok bisa? Nah, memahami manusia, ternyata kemudian diajak balik lagi betapa besarnya kuasa keagungan Allah. Balik lagi kepada Tuhan. Jadi, ketika kita perintah pertama itu mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, lalu dikasih contoh bagaimana memahami Allah melalui cara dengan memahami manusia. Kan begitu itu Pak Guru ngajak kita itu. Itulah disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man barang siapa arafa yang mengetahui nafsahu dirinya, hakikat penciptaan manusia, maka faqad sungguh dia telah arafa, dia mengetahui
Rabbahu Tuhannya. Nah itu. Jadi kalimat man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu itu begitu. Jadi mengenal Allah dengan cara apa? Melihat kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah dalam penciptaan-penciptaannya. Kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah diciptakan dari mana, apa, duduk di aras, duduk di mana. Tidak boleh kita berpikir itu. Makanya kalimatnya jelas. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah. Kamu itu bertafakurlah, berfikirlah, ya, cerdaslah dalam berliterasi tentang apa? Fi khalqillah, di dalam penciptaan Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah maksudnya itu. Dalam ciptaan, bukan penciptaan, ciptaannya Allah. Wala tafakkaru, tapi kamu jangan berpikir atau mencoba menganalisis tentang apa? Fi dzatillah, zatnya Allah. Nah, kayak Allah duduk di mana, itu berpikir zat Allah, itu bentuk Allah, enggak boleh. Jadi makanya ketika Pak Guru Muhtar ngajak kita untuk mengenal Allah itu dicontohkan dengan begitu. Kita ini seperti ikan di dalam air. Kemanapun ikan berenang seperti diliputi di genangan air, kita ini diliputi digenangi oleh Allah. Jadi fokusnya pada kita merasakan hadirnya Allah. Tidak berbicara tentang zatnya Allah. Berpikir tentang manusianya ini loh. Gitu ya. Itu makanya khalaqal insana min 'alaq. Kita diajak belajar dulu tentang penciptaan manusia. Makanya masih ingat yang dulu kita pelajari 3 pertanyaan hidup itu ya. Dari mana, akan kemana, untuk apa. Dari mana artinya kita ini dari siapa, ujuk-ujuk ada di bumi. Dari Bapak Ibu? Enggak. Bapak Ibu pada saat penciptaan kita itu enggak tahu apa-apa loh. Hanya sekedar bersetubuh saja. Dan itu hanyalah proses masuknya spermatozoa dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim seorang perempuan. Jadi siapa dari mana? Dari Allah. Itulah kenapa di sini khalaqal insana min 'alaq. Nah, tentang penciptaan manusia, dulur, ada dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan dalam beberapa ayat ya. Ada beberapa fase penciptaan manusia. Fase pertama adalah fase diciptakan dari tanah. Fase pertama adalah diciptakan dari tanah. Itu ada di dalam surat Shad ayat 71. Dalam surat Shad ayat 71. Silakan dilihat. Monggo, yang belum membaca tadi, gantian, silakan dibaca artinya saja. Surat Shad ayat 71. Izin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Shadaqallahul adzim. Jadi pertama manusia diciptakan yakni Nabi Adam itu dari tanah, mintin, ya. Lalu fase kedua manusia diciptakan dari nutfah, dari setetes nutfah, min nutfatin. Ya, min nutfatin. Ya. Min nutfatin. Oke, coba dilihat di dalam surat
Surat Fatir. Surat Fatir ayat 11 dan banyak lagi, tapi saya hanya mengambilkan satu aja. Surat Fatir ayat 11. Oh. Jadi fase pertama itu manusia diciptakan dari tanah. Lalu fase selanjutnya adalah dari tetes air mani atau sperma. Nanti kemudian sperma itu saya akan sampaikan perkembangannya di dalam menurut Al-Quran ya. Silakan. Fatir ayat 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sadaqallahul-Adzim. Nah, di situ diterangkan bahwa pertama memang diciptakan dari tanah, lalu fase kedua diciptakan dari nutfah atau setetes air mani. Ya, itu tahapnya. Jadi dua tahap manusia itu diciptakan pertama dari tanah, lalu selanjutnya setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, penciptaan manusia bukan dari tanah lagi, tetapi dari setetes air mani. Dan di dalam ayat itu diterangkan bahwa tidak ada satupun ibu yang mengandung itu tanpa izin atau sepengetahuan Allah. Berarti mengandung atau tidak mengandung itu ternyata benar-benar hanya karena kuasa Allah. Buktinya apa? Banyak perempuan yang tidak bisa mengandung. Entah itu karena mandul atau karena rahimnya lemah dan sebagainya. Ya berarti memang tidak bisa manusia itu bisa mengandung atau tidak itu. Lalu tidak bisa. Berarti benar-benar karena kuasa Allah. Ya, karena kuasa Allah. Nah, ini yang harus kita pahami ya, itu pertama dari setetes air mani. Cairan yang keluar itu disebut sulalah ya, atau ada setetes saripati air mani. Jadi kalaupun tadi hanya disebut sebagai nutfah, setetes itu kemudian ditajamkan lagi, itu ditajamkan lagi bahwa istilah sulalah itu yang dipakai pertama adalah sebagai saripati dari air mani, sperma itu ya. Itu ada di dalam surat Sajadah, coba dilihat ya. Dalam surat Sajadah sebutkan di sana summa ja'alahu naslahu ya. Jadi min sulalatim mimma immahin. Coba dibuka. Ayat 8 ya. Surat Sajadah ayat 8. Bahwa tadi kan setetes air mani ya yang dibaca, tapi setetes air mani itu dijelaskan lebih rinci lagi bahwa itu dari saripati. Kalimat yang dipakai bukan nutfah lagi, tapi sulalah. Ya, berarti itu betapa Quran itu sangat canggih, bahkan untuk ukuran ilmu pengetahuan 1.500 tahun yang lalu. Ya, buka di surat Sajadah ayat 8. Monggo gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ disebutkan apa? Pertama yang kita pelajari adalah min sulalah, saripati. Saripatinya. Dan ternyata ilmu ginekologi sekarang itu menunjukkan ya, objin itu menunjukkan bahwa memang begitu, tidak hanya sekedar sperma tapi saripati dari sperma. Nanti saya ingin menunjukkan videonya ya. Sudah pernah tapi itu. Saya tunjukkan ya nanti insya Allah di akhir ayat ini.
Ternyata sperma yang keluar dari seorang laki-laki masuk ke rahim perempuan itu ternyata memuat miliaran calon manusia, miliaran embrio. Tetapi karena miliaran ini harus berenang menuju dinding rahim, dan ternyata hanya beberapa saja yang bisa nyampe di dalam, sampai ke dinding rahim itu, untuk kemudian nanti menembus sel ovarium itu. Itu sampai, makanya kemudian yang jadi rata-rata ya hanya satu benih saja. Meskipun ada yang kemudian sampai kembar 2, 3, 4, 5, itu berarti ada beberapa yang sangat kuat sampai bisa menembus ke sana. Nah, itu yang disebut saripatinya. Kalau Quran menyebut sebagai sulalah, saripati. Sementara mahin, pelajaran kedua dari surat Sajdah ini, mahin itu artinya hina. Berarti manusia itu diciptakan dari setetes air mani yang kalau, makanya sering Pak Guru juga mengajarkan, seandainya air ini, kata beliau, biasanya kalau menerangkan tentang mengenal Allah secara mendekat dan dasar, seandainya ayat ini dilemparkan di jalan, sangat hina, tidak ada orang mau noleh itu, tidak ada, pasti akan memalingkan muka, bahkan menutup hidungnya. Tapi begitu manusia sudah diciptakan Allah, lalu punya raga yang hebat, apalagi berpangkat, apalagi jadi konglomerat, kok jadi sombong? Wong dia itu loh berasal imahin, dari tetes air mani yang hina. Ojo sombong manusia. Nah, kembalinya kepada mengenal Allah. Kenapa? Karena yang layak sombong hanyalah Allah. Oke, itu. Jadi pertama dari sulalah tadi, dari nutfah, kemudian dari sulalah. Lalu kemudian disebut di situ, summa khalaqahu, summa, kemudian kami menjadikan itu nutfah, dari sebuah nutfah, summa alaqat, dari alaqah. Selanjutnya adalah alaqah, atau yang di dalam ayat ini disebut sebagai segumpal darah. Yang ayat 2 surat Al-Alaq ini. Khalaqal insana min alaq. Setelah sulalah tadi mampu menembus dinding dari telur indung atau ovarium perempuan, lalu atas kuasa Allah kemudian berproses menjadi alaqah. Apa itu? Segumpal darah. Ya, itu juga termasuk diterangkan dalam surat Al-Mu'minun. Coba dilihat surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Gua gantian yang belum pernah baca artinya saja. Al-Mu'minun ayat 14. Monggo siapa Mas Taslim ini, silakan. Atau Pak Bakhrul atau siapa, silakan. Ini yang buka mikrofonnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul. Fase keempat adalah kemudian segumpal daging, segumpal darah, lalu kemudian menjadi segumpal daging. Dari alaqah itu kemudian menjadi segumpal daging. Apa daging itu? Disebut sebagai mudghah. Ya. Dari segumpal daging itu kemudian mudghah itu segumpal daging. Jadi pertama segumpal darah dari nutfah tadi dengan kuasa Allah, lalu berproses menjadi segumpal darah, ya, atau alaq, kemudian berproses lagi lalu menjadi segumpal daging dalam surat itu tadi, ya. Kemudian surat Al-Mu'minun tadi menjadi mudghah,
segumpal daging. Lalu setelah segumpal daging itu selanjutnya masih di ayat yang sama, kemudian ditumbuhkan tulang belulang. Nah, tulang belulang. Jadi dalam daging itu. Lalu kemudian daging itu selanjutnya kata Allah, kemudian daging itu kami bungkus dengan daging. Ya, prosesnya seperti itu. Lalu kami jadikan selanjutnya adalah makhluk yang berbentuk lain. Berbentuk lain gimana? Awalnya kalau sampean lihat ya, sampean lihat bentuk inti sperma atau embrio manusia itu kan kayak apa ya? Kayak semacam kayak ini ya, saya ingin lihat ya. Ingin lihatkan ke sampean. Jadi kenapa disebut sebagai ini loh. Nah, seperti ini. Seperti ini tuh loh. Jadi kalau kita lihat ini, itu kan sama lihat apa? Ini tuh ini tuh telur indung. Besok lah insya Allah, ini waktu yang sudah habis soalnya. Telur indung ini itu adalah telur ovarium yang nempel di rahim ibu. Lalu ini adalah saripati tadi. Ternyata bentuk kita dulu itu begini nih. Seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Makanya ketika kemudian bentuk yang seperti ini lalu bisa menembus dinding ini, kemudian di situ ada yang proses yang disebut dengan zigot, ya, atau bersatunya antara spermatozoa dengan ovarium masuk ke inti sel dan seterusnya seperti apa wallahu a'lam. Lalu terjadi di sana zigot itu, kemudian atas kuasa Allah tadi itu, kemudian setelah masuk sulalah ini masuk ke dalam, lalu kemudian di dalam itu terjadi proses mulai dari alaqah, segumpal darah, setelah menjadi alaqah lalu kemudian mudghah, segumpal daging, kemudian dari segumpal daging itu Allah juga munculkan tulang belulang, lalu kemudian menjadi tulang belulang itu dibungkus oleh daging, lalu kata Allah, Allah menciptakan bentuk lain. Lah, bentuk lain gimana? Lawang kayak gini kok kemudian jadi orang kayak sampean. Tuh Pak, lihat toh. Lihat hidung sampean toh. Lihat tangan sampean. Ini di mana ada tangan di sini? Nggak ada. Mana mata? Nggak ada. Mana kaki sampean? Mana dadamu? Nggak ada. Kalau ditanya lebih lanjut, mana sertifikatmu di sini? Hehehe. Mana BPKB-mu? Nggak ada. Buku rekening? Nggak ada. Sebutan pangkat profesor doktor? Nggak ada dulu. Itulah. Maka Allah menciptakan, itulah kenapa dalam surat Yasin kita ditegur Allah. Nah, coba dilihat dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin. Monggo dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Coba dilihat surat Yasin ayat berapa itu? 70 atau 80 itu. Ayo gantian, siapa yang belum baca? Sampean yang biasa yasinan. Di situ disebutkan. Ayo coba. Dibaca. Sudah ketemu? Sudah? Surat Yasin. Alam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza khasimun mubin. Artinya aja. Sudah? Oke, kalau kelamaan baca, di sana disebutkan bahwa manusia apakah tidak melihat dari apa dia diciptakan, dari setetes air mani, dari sejumput nutfah. Kemudian kok ujuk-ujuk menantang aku, kata Allah. Kok tiba-tiba menjadi penantang yang nyata. Penantang apa? Penantang Allah.
Apa yang dimaksud dengan musuh yang nyata atau penantang Allah? Lawang disuruh rukun, malah berantem. Disuruh berjilbab, tutup aurat, malah buka-bukaan. Disuruh bersedekah, malah pelit. Itu yang dimaksud dengan nantang Allah. Ya. Surat Yasin ayat 71. Sudah ketemu? 77, Gus. Ya. 77, Gus. Di situ awalam yara anna khalaqna lahum mimma juga ada, bahwa di sana dan tidakkah melihat mereka telah menciptakan hewan ternak misalnya, di sana ayat 71. Kemudian juga Allah menciptakan menundukkan bumi. Misalnya hewan-hewan itu untuk mereka di ayat 72. Lalu kemudian ayat 73. Allah juga memberikan manfaat dari minuman darinya. Diurut itu dari Allah mulai dari ayat 71. Kemudian Allah mengambil, kenapa mereka mengambil sesembahan selain Allah? Ayat 75. Mereka sembahan tidak dapat menolong mereka. Kemudian ayat 76. Maka jangan sampai membuat engkau bersedih Muhammad, karena Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Tidakkah kemudian ayat 77, tidakkah manusia memperhatikan, oh kami menciptakan dari setetes air mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Jadi, mulai dari ayat 71 itu, digiring manusia itu untuk menyadari, apa maksudnya dia? Kok sombong menantang aku itu? Kok nyari sesembahan selain aku itu? Itulah. Ini menunjukkan bahwa betapa yang dimaksud dengan khosimum atau musuh itu bukan kok kemudian harus jadi kayak Fir'aun, tetapi dengan hanya kita tidak mentaati Allah saja. Kenapa? Coba kita lihat dari model penciptaan semacam ini, lalu menjadi orang kayak kita. Kok sombong? Itu. Ya. Jadi dalam surat Yasin tadi, mulai ayat 71 sampai 77 itu menempeleng kita. Selanjutnya di situ sebut Iqra wa rabbukal akram, Tuhan yang sangat mulialah, yang pantas untuk disembah dan dimuliakan, dipuji. Alladzi 'allama bil qalam, yang menciptakan, yang mengajarkan manusia dari pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Allah mengajarkan manusia dengan pena. Nanti kita akan pelajari besok ya tentang apa itu pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan dia yang mengajarkan apa yang manusia tidak ketahui. Kala sekali-kali tidak, innal insana la yatgha, manusia telah melampaui batas. Nggak tahu apa-apa kok sombong. Ar-ra'ahu istaghna, malah dia merasa bahwa dirinya sudah cukup, sudah nggak perlu ilmu, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari besok, insya Allah dengan ayat-ayat pendukungnya, tentang betapa ilmu Allah itu sangat luas, dan apa yang dimaksud dengan pena itu. Langsung ya, clear ya? Disimpan dulu pertanyaannya, karena memang ayat ini sangat kaya, sehingga cukup panjang penjelasannya. Simpan dulu pertanyaannya, insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi. Hari ini adalah pekan pertama, waktunya masuk kerja lagi. Sudah selesai liburannya. Jangan lama-lama liburannya. Harus produktif jadi manusia itu ya, terutama manusia beriman. Ya, bismillah. Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini, 7 ayat yang bicara di mana Allah. Pena yang dimaksud di sini bukan hanya pena lagi-lagi tentang ilmu Allah, itu bukan hanya ilmu yang lahir ini ya, bukan hanya pena itu, tetapi pena yang dimaksud adalah ilmu Allah yang sangat luas. Dan ini ada kaitannya dengan surat Al-Kahfi ayat 109. Insya Allah besok akan kita bahas bahwa seandainya lautan kamu jadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan pena, tidak akan mampu menulis ilmu Allah yang sangat banyak itu. Dan ditambahkan segitu lagi, tidak akan berkurang ilmu Allah. Betapa luasnya ilmu Allah, nanti akan saya terangkan betapa meskipun seorang profesor sekalipun sangat terbatas ilmunya pada bidangnya, sementara banyak bidang lain. Makanya jangan sombong, intinya begitu ya. Kita harus benar-benar merendah bahwa kita hanyalah dari setetes air mani. Dengan begitu nanti kita akan mengenal Tuhan kita, bahwa Allah yang maha segalanya.
Semoga Allah menundukkan hati kita menjadi hamba-hamba yang taslim, menjadi hamba-hamba yang hanif, menjadi hamba-hamba Allah yang rendah hati, yang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat al ahya. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad hastina min jinnin syaitan jum kufara rabbana natina wa lina sabbun. Amin. 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 Rabbana man faqqina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Amin. Arina man ahsana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Tanganin Mas Datuk Mas. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana jangan muslim. Amin. Rabbi fili wal akhi wa lil waziyati wa ladiratina wa ashabina adkhlan. Amin. 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 Wa anna rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Qur'an